Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Arya Hidayat dari Universitas Sains Al-Quran Wonosobo. Dan dalam video ini saya ingin memberitahukan sebuah informasi, protokol pemerintah, dan penanganan virus corona. Pertama, virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernafasan manusia, yang dapat menyebabkan gangguan ringan pada pernafasan, infeksi paru-paru berat, hingga kematian. Tingkat kematian virus corona di Indonesia menurut data yang dirilis Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Republik Indonesia, jumlah kasus terkonfirmasi positif hingga 14 Mei 2020 adalah 16.006 orang, dengan jumlah kematian 1.043 orang. Tingkat kematian ini sekitar 6,5% dari jumlah yang terkonfirmasi positif. Merujuk pada data tersebut, tingkat kematian berdasarkan usia sebagai berikut: 0-5 tahun 2,6%, 6-17 tahun 0,67%, 18-30 tahun 1,17%, 31-45 tahun 2,39%, 46-59 tahun 8,9%, dan di atas 60 tahun 17,3%. Gejala yang dominan terjadi pada COVID-19 adalah demam di atas 38 derajat, batuk kering, dan sesak bernafas. Adapun gejala yang lain tapi tidak sering ditemukan yaitu diare, sakit kepala, konjungtivitas, hilangnya kemampuan mengecap rasa, dan ruam di kulit. Penanganan COVID-19, pemerintah telah membuat protokol dan beberapa protokolnya adalah protokol kesehatan, protokol komunikasi, protokol pengawasan perbatasan, protokol area pendidikan, dan protokol area publik dan transformasi. Berikut merupakan protokol kesehatan yang dianjurkan kepada masyarakat. Jika Anda merasa tidak sehat, demam 38 derajat Celcius, dan batuk dan pilek, dianjurkan untuk beristirahat serta meminum obat. Jika keluhan berlanjut dan mengalami sesak nafas, segera berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasyankes. Yang kedua, jika Anda sehat, namun ada riwayat perjalanan 14 hari yang lalu ke negara terjangkit COVID-19 atau merasa pernah kontak dengan penderita COVID-19, hubungi hotline center di kota-kota masing-masing. Protokol yang kedua adalah protokol umum di transportasi dan area publik. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, pastikan seluruh area umum dan transportasi umum bersih. Melakukan pembersihan menggunakan desinfektan minimal 3 kali sehari, terutama pada waktu aktivitas padat. Yang kedua, deteksi suhu tubuh di setiap titik pintu masuk tempat umum atau transportasi. Yang ketiga, dianjurkan untuk segera memeriksakan kondisi tubuh ke Fasyankes dan tidak diperkenankan untuk memasuki tempat umum. Yang ketiga, pastikan ruang isolasi tersedia di acara besar. Dan yang keempat, promosikan cuci tangan secara teratur dan menyeluruh. Yang kelima, mensosialisasikan etika batuk bersin di tempat umum dan transportasi umum. Yang keenam, memperbaharui informasi tentang COVID-19 secara reguler dan menempatkan di area yang mudah dilihat oleh masyarakat. Protokol untuk di pasar atau kawasan pedagang kaki lima sebagai berikut. Yang pertama, lakukan pemeriksaan suhu tubuh setidaknya 2 kali sehari. Jika sedang dalam keadaan tidak sehat, sebaiknya segera memeriksakan diri ke Fasyankes. Gunakan masker jika mengalami batuk dan pilek. Terapkan etika batuk dan bersin, tutup mulut atau dengan lengan atas seperti ini. Yang kelima, bersihkan toilet secara teratur bagi pengguna toilet. Yang keenam, terapkan kebersihan diri, mencuci tangan dengan sabun dan terutama setelah menggunakan toilet. Ketujuh, gunakan sarung tangan saat melakukan pekerjaan pembersihan. Yang kedelapan, hindari menyentuh area wajah yang tidak perlu. Kesimpulannya adalah kita harus saling bahu-membahu dalam menghadapi COVID-19 ini. Semua sudah ada protokolnya masing-masing, tetapi jangan terlalu keras sebelum kalian mengetahui semua protokol tersebut. Pahami, pelajari, dan waspada. Sering cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, dan kuatkanlah imunitas kalian. Stay healthy, stay waspada, dan mari usahakan new normal kembali ke hidup kita. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.